Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur Nusantara adalah sebuah ilmu seni arsitektural yang berfokus pada potensi-potensi dari kebudayaan, tradisi, serta kondisi iklim di daerah negara kepulauan Indonesia. Nah, berbicara tentang kekayaan budaya, rumah adat merupakan salah satu jenis produk budaya yang tidak dapat dipisahkan. Rumah adat sangat erat kaitannya dengan kebudayaan suatu suku bangsa karena merupakan bagian dari cara hidup yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itulah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang arsitektur Nusantara khususnya rumah adat di Pulau Kalimantan. Kalimantan atau juga disebut Borneo pada zaman kolonial adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pulau Kalimantan sendiri memiliki luas 743.330 km kuadrat. Nah, Pulau Kalimantan ini memiliki 5 provinsi. Ada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan yang terakhir Kalimantan Utara. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama tentang arsitektur Nusantara di Provinsi Kalimantan Barat yang akan dijelaskan oleh saya, Lisa Maharani. Kalimantan Barat atau yang biasa disebut dengan Kalbar adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Luas wilayahnya sendiri mencapai 146.807 km kuadrat atau sekitar 7,53% dari luas Indonesia. Pulau Kalimantan sendiri di bagian utara berbatasan dengan Sarawak atau negara Malaysia, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, di bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Seperti yang sudah disinggung pada bagian awal tadi, untuk memudahkan kita dalam mengkaji arsitektur Nusantara pada Provinsi Kalimantan Barat, kita akan mengkaji dari segi rumah adatnya. Nah, Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki beberapa rumah adat. Namun di penjelasan kali ini kita akan mengkaji satu rumah adat dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Rumah Radang atau Rumah Panjang. Nah, Rumah Radang ini memiliki panjang 180 meter dan lebar hingga 30 meter dengan ketinggian 5-8 meter di atas permukaan tanah. Nah, perlu diketahui juga bahwa rumah adat Kalimantan Barat ini atau Rumah Radang ini merupakan rumah dari suku Dayak yang merupakan suku asli dari Kalimantan Barat. Bangunannya yang besar dan tinggi membuat Rumah Radang ini tidak hanya ditinggali oleh satu atau dua keluarga saja, melainkan bisa mencapai lebih dari 100 keluarga yang terdiri dari sekitar 600 orang. Makanya, tidak heran jika Rumah Radang ini dinobatkan sebagai rumah adat terbesar oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dan ternyata di dunia, rumah ini juga masih menjadi rumah adat terbesar. Selanjutnya kita beralih ke bagian-bagian dari Rumah Radang. Bagian yang pertama itu ada tangga. Tangganya ini terdapat di posisi kanan dan kiri rumah. Nah, yang unik itu adalah tangganya ini selalu berjumlah ganjil. Kemudian yang kedua ada pante. Pante ini berarti teras rumah. Terasnya ini dilindungi oleh atap yang didesain menjorok keluar. Yang ketiga ada samik atau sebutan untuk ruang tamu. Yang keempat ada ruang tidur. Nah, posisi penempatan ruang tidurnya ini sangatlah unik, yang mana nantinya akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang kelima ada ruang keluarga. Ruang keluarga ini merupakan ruangan yang paling besar karena memiliki ukuran panjang 6 meter. Nah, di ruangan ini nantinya para anggota keluarga akan berkumpul. Kemudian yang terakhir ada dapur, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa aspek yang ikut mempengaruhi si Rumah Radang ini sendiri. Yang pertama itu ada aspek geografis. Nah, berdasarkan letak geografisnya, kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itulah, kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi serta kelembaban yang tinggi. Selain itu juga, secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari. Sedangkan sebagian besar luas tanah di Kalimantan ini adalah hutan, yaitu mendominasi sekitar 42,32%.
Dan ternyata kondisi geografis dari Kalimantan Barat ini sangat mempengaruhi rumah adatnya, yaitu rumah radang. Seperti yang sudah kita lihat pada pembahasan sebelumnya, sebagian dari wilayah Kalimantan Barat ini merupakan rawa-rawa. Nah, karena itulah juga suku Dayak ini membangun rumahnya atau membangun rumah adatnya itu di sekitar rawa-rawa atau persawahan, dan mereka mengusung konsep rumah panggung. Pengusungan konsep rumah panggung ini adalah sebuah hal yang tepat karena mengingat ketika dibangun rumah panggung, maka air rawa-rawa tersebut tidak akan masuk ke dalam rumah. Selain itu juga, konsep rumah panggung sangat relevan dengan kondisi iklim di daerah sana, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa Kalimantan Barat ini atau Pontianak ini dilalui oleh garis khatulistiwa yang mana menyebabkan curah hujan, kelembapannya itu sangat tinggi. Jadi ketika diusung konsep rumah panggung ini, selain memberikan kenyamanan karena tidak masuknya air rawa ke dalam rumah, juga akan membuat nyaman dari segi suhu di dalam ruangan, karena dengan ada konsep rumah panggung itu tidak akan membuat rumah terasa panas. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa sungai sangat banyak sekali terdapat di Kalimantan Barat ini, yang mana terbentang dari hulu sampai dengan hilir, dan ini menjadikan penempatan ruang tidur pada rumah radang juga berjejer dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian pengaruh yang ketiga itu ada seperti yang kita ketahui juga tadi bahwa Kalimantan Barat ini didominasi oleh hutan, yaitu sekitar 42,32%. Nah, hutan ini sendiri memiliki banyak-banyak bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat rumah. Rumah radang sendiri dibangun menggunakan kayu ulin untuk bagian rumah dan dindingnya, serta bambu dan batang pinang untuk bagian lantai rumah. Selanjutnya, aspek politik. Sistem pemerintahan desa pada suku Dayak secara formal berada di tangan pembekal dan penghulu, yang mana pembekal bertindak sebagai pemimpin administrasi, sedangkan penghulu bertindak sebagai kepala adat dalam desa. Nah, kemudian apa pengaruh aspek politik ini terhadap rumah radang? Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya bahwa penghulu ini berfungsi atau menjabat sebagai kepala adat dalam desa, yang mana dia akan sering mengadakan pertemuan-pertemuan adat. Oleh karena itulah, di dalam rumah adat radang ini terdapat ruangan yang digunakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan adat tersebut. Lanjut ke aspek ekonomi. Aspek ekonomi akan menceritakan tentang mata pencaharian dari masyarakat suku Dayak. Rata-rata, masyarakat suku Dayak ini bermata pencaharian bercocok tanam di ladang. Mereka biasanya menanam ubi kayu, nanas, pisang, cabai, dan buah-buahan. Selain bercocok tanam, masyarakat suku Dayak juga suka berburu. Dan ternyata, aspek ekonomi ini sangat mempengaruhi terhadap desain dari rumah adatnya, yang mana bagian hulu atau ujung didesain menghadap timur, yaitu arah matahari terbit, sedangkan bagian hilir atau ujung belakangnya didesain menghadap barat atau matahari terbenam. Penempatan posisi ini digunakan untuk mencerminkan mata pencaharian utama suku Dayak, yaitu bercocok tanam, di mana mereka mulai bercocok tanam saat matahari terbit dan berpulang ketika matahari terbenam. Nah, penerapan desain ini juga memiliki filosofi yang mana mengartikan bahwa masyarakat suku Dayak itu adalah orang-orang yang rajin dan bekerja keras. Next, aspek sosial. Hubungan sosial antar masyarakat suku Dayak sangatlah identik dengan kebersamaan dan toleransi. Kebersamaan dan toleransi ini bertujuan untuk membentuk keutuhan dan kesatuan. Ternyata, hal ini juga bisa kita lihat dari desain rumah adatnya, yang mana rumah adat radang ini memang didesain luas, tinggi, dan panjang yang lebih daripada biasanya untuk menggambarkan kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarganya. Karena meskipun rumah radang ini ditempati oleh puluhan hingga ratusan keluarga, namun seluruh anggotanya harus hidup dengan rukun dan damai. Selain itu, aspek sosial ini juga berpengaruh terhadap posisi ruang tidur. Seperti yang sudah saya singgung pada bagian awal tadi, bahwa ini sangatlah unik. Karena orang yang usianya paling tua akan ditempatkan di bagian hulu, kemudian lanjut terus sampai ke orang yang paling muda ditempatkan pada bagian hilir. Jadi ketika seseorang memiliki usianya lebih tua, dia akan ditempatkan di hulu, kemudian berderet dan berjejer sampai orang yang usianya lebih muda. Kemudian selanjutnya ada aspek budaya. Masyarakat suku Dayak sangat kental dengan budaya dan adat istiadat. Kebudayaan suku Dayak meliputi tari-tarian, pakaian adat, upacara adat, dan rumah adat. Nah, ternyata sama halnya dengan aspek-aspek sebelumnya, aspek budaya ini juga mempengaruhi dari rumah adat
ladangnya sendiri, di mana bagian teras ini selain digunakan untuk menjemur pakaian dan padi, juga digunakan untuk tempat melaksanakan upacara adat pada keadaan tertentu. Sekarang kita bahas aspek kepercayaan. Kepercayaan yang dianut masyarakat suku Dayak meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, dan Keharingan atau agama pribumi. Aspek kepercayaan ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap rumah adatnya, yang mana tadi disebutkan bahwa tangga pada rumah adat ini berada di posisi kanan dan kiri dan memiliki angka ganjil. Nah, kenapa angkanya ganjil? Karena menurut kepercayaan dari masyarakat suku Dayak ini, jika angkanya genap itu, maka akan dianggap membawa pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ada patung. Patung ini adalah patung manusia yang dibuat dari kayu ulin dan digunakan sebagai dekorasi di dalam rumah. Nah, masyarakat Dayak percaya bahwa patung manusia ini dapat mengantarkan arwah-arwah leluhur ke surga. Selain itu juga dipercaya dapat melindungi anggota keluarga dari mara bahaya. Kemudian, dapurnya juga dipengaruhi oleh aspek kepercayaan. Posisi dapur haruslah menghadap ke arah aliran sungai, karena dipercaya ketika dapur menghadap ke arah aliran sungai akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Aspek yang terakhir yaitu aspek kebencanaan. Ditinjau dari kondisi geografis, wilayah Kalimantan Barat ini untuk tingkat risiko ancaman bencana gempa dan tsunami-nya dikategorikan berada pada level rendah hingga sedang. Namun untuk bencana banjir sangat mungkin terjadi, mengingat Kalimantan sendiri memiliki banyak sungai. Dan juga karena tadi wilayah Kalimantan Barat ini didominasi sekitar 40% lebih oleh hutan yang masih asri, sehingga hewan-hewan buas yang ada di hutan tersebut juga masih menjadi ancaman. Oleh karena itulah, sekali lagi, konsep rumah panggung sangat tepat diterapkan selain untuk menjaga agar air rawa tidak masuk ke dalam rumah, juga untuk menghalangi binatang buas yang ingin masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Alzan Munti dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aspek-aspek geografi, politik dan ekonomi, sosial budaya, serta kebencanaan terhadap arsitektur Nusantara pada Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan, yang mana ibu kotanya merupakan kota Palangkaraya. Kalimantan Tengah ini memiliki luas sekitar 153.564 km persegi. Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Tengah terletak pada 111 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan 0 derajat 45 lintang utara sampai 3 derajat 30 lintang selatan. Untuk batas-batas Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Barat. Berdasarkan aspek geografisnya, topografi permukaan dataran di Kalimantan Tengah itu relatif rata, yang mana 64% dari luas total Kalimantan Tengah ini merupakan hutan, dan sisanya 36% itu merupakan wilayah perkotaan. Dan juga Kalimantan Tengah ini juga dialiri oleh aliran sungai, salah satunya adalah Sungai Kahayan. Berdasarkan kondisi geografi tersebut, hal tersebut berkaitan dengan pembentukan arsitektur vernakuler di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah bangunan vernakuler penduduk itu berlokasi di sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, Mentaya, dan Katingan. Bangunan vernakuler tersebut merupakan cikal bakal proses perkembangan kota-kota di Kalimantan Tengah. Sumber daya alam dari kayu yang melimpah sehingga banyak dipakai sebagai bahan bangunan, dikarenakan luas Kalimantan Tengah itu rata-rata merupakan hutan. Selanjutnya, kompleks permukiman masyarakat tradisional tepi sungai itu memiliki orientasi menghadap sungai, sehingga membentuk pola linier dari kampung. Terdapat 3 hal mendasar pandangan masyarakat Dayak Ngaju atau suku asli Kalimantan Tengah pada keberadaan sungai. Yang pertama, sungai adalah sumber penghidupan. Yang kedua adalah sungai adalah sarana transportasi utama. Dan yang ketiga adalah sungai sebagai sarana interaksi sosial. Selanjutnya adalah aspek politik dan ekonomi. Pada aspek politik, sistem pemerintahan suku Dayak Ngaju ini dipimpin oleh seorang kepala desa. Masyarakat suku ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan adat terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada suku tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pada salah satu ruang di dalam rumah betang atau rumah tradisional khas Dayak Ngaju.
Untuk aspek ekonominya, rumah betang memegang peranan penting dalam distribusi arus tenaga kerja dan hasil kerja antar keluarga. Pemakaian tenaga kerja tambahan dari keluarga lain merupakan kunci dari sistem perladangan yang mereka jalankan. Untuk aspek sosial, masyarakat Dayak Ngaju memiliki naluri untuk selalu hidup bersama secara berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Mereka gemar hidup damai dalam komunitas yang harmonis, sehingga berusaha terus bertahan dengan pola kehidupan rumah betang. Harapan ini didukung oleh kesadaran setiap individu untuk menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan bersama. Mereka menganggap bahwa setiap warga mempunyai nilai dan kedudukan serta hak hidup yang sama dalam lingkungan masyarakat. Pembagian ruang di dalam rumah betang juga sangat terkait dengan sistem sosial atau masyarakat seperti yang pertama balai kandang. Penempatan balai yang berada di tengah-tengah bangunan berfungsi sebagai ruang tempat pelaksanaan upacara seperti tiwah, tempat pertemuan atau musyawarah adat, perkawinan, pengobatan, kelahiran, dan upacara lainnya. Yang kedua, penempatan bilik-bilik di samping kiri dan kanan balai kandang difungsikan sebagai ruang pribadi oleh masing-masing pendiri, sedangkan penempatan bilik yang dibentuk berjajar dari hulu ke hilir juga menandakan status sosial seseorang. Sebagai contoh, penempatan bilik yang berada di tengah biasanya diperuntukkan bagi kepala adat atau pihak yang memiliki status sosial lebih tinggi. Yang ketiga, teras yang berada di depan balai kandang dan yang berada di belakang biasanya digunakan sebagai tempat menerima tamu. Yang keempat, aula yang berada di depan bilik biasanya difungsikan sebagai tempat berkumpul bagi para penghuni betang. Berdasarkan aspek budayanya, dalam setiap aspek kehidupan suku Dayak Ngaju dahulu selalu didasari oleh kepercayaan terhadap penguasa tertinggi yang menempati dua alam, yaitu alam bawah serta alam atas, dan manusia berada di antara kedua alam tersebut. Pandangan tersebut mempengaruhi dalam pembagian bangunan rumah tradisional suku Dayak Ngaju secara umum, yaitu bangunan dibagi menjadi 3 meliputi kepala, badan, dan kaki. Atap dianalogikan sebagai kepala, dinding sebagai badan, dan pondasi atau kolom struktur sebagai kaki. Selain itu, sistem rumah panggung secara spontan mengungkapkan mental yang sadar akan dirinya yang merasa di atas dan mengatasi alam, sehingga dapat dijumpai sebentuk harga diri yang benar-benar harfiah maupun kiasan mengatasi alam. Elemen dekoratif bentang dulu kental dengan nilai religius, di mana ukiran, patung, dan anyaman mengandung makna seperti ukiran yang terdapat di atas ambang pintu berupa gambaran akan penguasa bumi, baik itu penguasa atas dan penguasa bawah, di mana setiap penempatannya mempunyai maksud tertentu seperti yang pertama, ukiran asun bulan, di mana ada 2 orang bersalaman. Makna dari ukiran ini adalah tuan rumah haruslah ramah terhadap orang yang bertamu. Yang kedua, ukiran tambarirang, maning singgap langit, di mana ukiran menyerupai anjing merupakan gambaran dari Tatun Hatuen atau Raja Palasit. Diletakkan di atas ambang pintu maksudnya agar Hatuen tidak mengganggu penghuni. Patung berbentuk manusia pada pakang hejan atau reling tangga merupakan simbol dari penjaga rumah betang. Maksud diletakkan di depan tangga karena tangga merupakan pintu awal dari rumah sehingga roh-roh jahat tidak mengganggu penghuni rumah. Anyaman yang dibuat dari rotan bermotif batang garing pada tiang agung di mana motif ini melambangkan kesejahteraan. Terkait masalah kebencanaan, Pulau Kalimantan memang relatif lebih aman dari ancaman bencana alam yang meliputi gempa, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Namun untuk masalah bencana banjir, Pulau Kalimantan masih kerap mengalaminya dikarenakan topografinya yang relatif rata dan berada di hilir sungai. Mengatasi hal tersebut, dahulu masyarakat Dayak Ngaju menggunakan tiang-tiang rumah dari permukaan tanah minimum kurang lebih 3 meter. Namun sekarang tiang rumah betang tidak lagi setinggi tiang rumah betang dulu. Kondisi saat ini dan dulu sangat berbeda, di mana dulu alam masih asli sehingga tiang rumah harus dibuat tinggi untuk menghindari binatang dan banjir. Selain itu juga masih ada perang antar suku atau lebih dikenal dengan hakayau atau pemenggalan kepala, sehingga untuk keamanan dibuat rumah bertiang tinggi. Analisis bangunan tradisional suku Dayak Ngaju. Yang pertama, pusat atau poros bangunan di mana tempat orang berkumpul melakukan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, sosial masyarakat, dan lain-lain. Maka ruang ios harus berada di tengah bangunan. Yang kedua, ruang tidur harus disusun berjajar sepanjang bangunan betang.
Peletakan ruang tidur anak dan orang tua ada ketentuan tertentu, di mana ruang tidur orang tua harus berada paling ujung dari aliran sungai, dan ruang tidur anak bungsu harus berada paling ujung hilir aliran sungai. Jadi, ruang tidur orang tua dan anak bungsu tidak boleh diapit, dan apabila itu dilanggar, akan mendapat petaka bagi seisi rumah. Yang ketiga, bagian dapur harus menghadap aliran sungai, menurut mitosnya supaya mendapat rezeki. Yang keempat, tangga. Tangga dalam rumah adat Betang harus berjumlah ganjil, tetapi umumnya berjumlah 3, yaitu berada di ujung kiri dan kanan. Satu lagi di depan sebagai penanda atau ungkapan rasa solidaritas. Yang kelima, pante. Pante adalah lantai tempat menjemur padi, pakaian, untuk mengadakan upacara adat dan lainnya. Posisinya berada di depan bagian luar atap yang menjorok keluar. Yang keenam, serambi. Serambi adalah pintu masuk rumah setelah melewati pante, yang jumlahnya sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Di depan serambi ini, apabila ada upacara adat kampung, dipasang tanda khusus seperti sebatang bambu yang kulitnya diarit halus, menyerupai jumbai-jumbai ruas demi ruas. Yang ketujuh, sami. Berfungsi sebagai ruang tamu, tempat menyelenggarakan kegiatan warga yang memerlukan. Yang kedelapan, jungkar. Sebagai ruang tambahan di bagian belakang bilik keluarga masing-masing. Jungkar ditempatkan di tangga masuk atau keluar bagi satu keluarga, agar tidak mengganggu tamu yang sedang berdatangan. Jungkar yang atapnya menyambung pada atap rumah, panjang, dibuatkan ventilasi pada atap yang terbuka dengan ditopang atau disangga kayu yang sewaktu hujan atau malam hari dapat ditutup kembali. Ada beberapa pembagian zona ruang dalam rumah Betang ini. Yang pertama, area yang bersifat sakral, berupa ruang ios atau balai parung dan bilik. Pada area ini ada beberapa ritual yang dilaksanakan, misalnya upacara balian untuk orang sakit dan upacara pernikahan yang sakral. Yang kedua, area profan, terdiri dari karayan, ruang makan, dan henderasi. Pembagian area sakral dan profan ditetapkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam Betang. Area sakral merupakan area yang digunakan untuk aktivitas ritual. Area netral merupakan area tempat manusia beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan area profan merupakan area yang di dalamnya tidak mengandung unsur ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Misria. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur Nusantara pada Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan dengan letak di antara garis bujur 49 lintang selatan dan 33 bujur timur. Kalimantan Selatan sendiri terbagi menjadi 4 batas-batas daerah, yaitu berada di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, dan sebelah barat. Untuk ibu kota Kalimantan Selatan berada di Banjarmasin. Geografis. Secara geografis, Kalimantan Selatan terdiri atas 2 ciri geografis utama, yaitu daratan tinggi dan daratan rendah. Untuk analisis bentuk lingkungan yang berkaitan dengan pembentukan arsitektur tradisional Banjar adalah: pertama, posisi geografis yang terletak di daerah pesisir cenderung bersifat terbuka, jadi mudah masuk aliran atau budaya luar sehingga melahirkan budaya baru pada masyarakat Banjar. Kedua, sumber daya alam yang berasal dari kayu yang melimpah ruah sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan baku bangunan. Ketiga, lingkungan sungai. Sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti karakteristik arsitektur masyarakat Banjar, yaitu kebudayaan sungai yang terbuat dari konstruksi kayu yang digunakan untuk sehari-hari. Banjar memiliki kondisi alam yang dikenal dengan negeri 1000 sungai, sehingga sungai dimanfaatkan untuk menjadi prasarana transportasi. Dengan membuka lapak di sungai ini, akan memudahkan para pedagang yang membawa barang dagangan berupa hasil bumi ke arah hulu untuk melakukan jual beli.
Kawasan Pasar Apung seperti gambar di samping merupakan bagian dari pelabuhan Sungai Banjarmasin. Pasar Terapung merupakan pasar yang tumbuh secara alami karena posisinya yang berada di pertemuan beberapa anak sungai, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai tempat perdagangan. Keadaan ekonomi masyarakat Banjar. Keadaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan cenderung golongan menengah. Masyarakat kebanyakan bekerja sebagai pedagang, nelayan, dan petani. Salah satu pasar yang berada di Banjar yaitu Pasar Terapung. Para pedagang memperjualkan barang dagangannya di perahu yang kemudian akan ada pembeli yang menaiki perahu juga. Masyarakat Banjar umumnya melakukan jual beli di perahu karena banyaknya sungai di daerah Kalimantan Selatan yang menjadikan sungai salah satu prasarana transportasi di Kalimantan Selatan. Masyarakat juga banyak membangun tempat tinggal di sekitar sungai. Dan masyarakat Banjar juga banyak menerima pendatang dari luar yang melakukan perjalanan melalui perahu-perahu seperti pada masa kerajaan dahulu. Banyaknya orang-orang dari Tiongkok yang singgah ke Banjarmasin melalui perairan. Keadaan politik masyarakat Banjar. Suku Banjar yang semula berbentuk sebagai entitas politik terdiri dari 3 grup, yaitu kelompok besarnya. Kelompok tersebut memiliki macam-macam nama seperti 1. Grup Banjar Pahuluan, yaitu campuran orang Melayu, Hindu, dan orang Dayak Meratus yang berbahasa Melayu. 2. Grup Batang Banyu adalah campuran orang Pahuluan, orang Melayu Hindu atau Buddha, orang Keling Gujarat, orang Dayak Mayan, orang Dayak Lawayangan, orang Dayak Bukit, dan orang Jawa Hindu Majapahit. Yang ketiga, grup Banjar Kuala. Grup Banjar Kuala adalah campuran orang Kuin, orang Batang Banyu, orang Dayak Ngaju, orang Kampung Melayu, orang Kampung Bugis Makassar, orang Kampung Jawa, orang Kampung Arab, dan sebagian orang Cina Parit yang masuk Islam. Keadaan sosial masyarakat Banjar. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang terbentuk menjadi segitiga piramid. Lapisan pertama yaitu golongan penguasa, yang merupakan golongan minoritas, yaitu golongan yang terdiri dari para kaum bangsawan dan keluarga raja. Kedua, yaitu lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan di dalam masyarakat. Para pemuka agama juga menjadi penasehat kerajaan. Yang ketiga yaitu golongan bawah atau golongan mayoritas, diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Namun, keadaan sosial masyarakat Banjar sekarang sudah berbeda, yaitu masyarakat di Kalimantan Selatan tetap berprofesi kebanyakan sebagai pedagang, petani, dan nelayan. Namun tidak ada lagi tingkatan piramida pada masyarakat. Dan sekarang masyarakat membangun tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain, ini agar memudahkan berinteraksi antar tetangga. Rumah yang berdekatan juga membantu dalam berinteraksi sehari-hari. Kebudayaan. Kebudayaan dipahami sebagai sesuatu yang merujuk pada simbol. Dalam arsitektur Banjar, simbol dapat diartikan melalui pertama, seni ukir. Seni ukir yang berada pada pahatan-pahatan rumah yang berada di dalam masyarakat Banjar.
Kedua, bentuk flora, fauna, kaligrafi sebagai simbol budaya dan religi. Banyaknya bentuk-bentuk flora, fauna, kaligrafi di rumah-rumah adat yang menjadi sebagai salah satu simbol budaya dan religi. Ketiga, warna sebagai pelengkap simbol. Warna digunakan dalam melengkapi simbol-simbol yang ada. Kemudian, seni sastra dan peralatan dan teknologi yang menunjukkan kearifan lokal masyarakat Banjar. Kebencanaan. Masyarakat Kalimantan Selatan banyak yang tinggal di kawasan pesisir dan dataran rendah, sehingga bencana alam seperti banjir sering terjadi. Oleh sebab itu, rumah masyarakat umumnya memiliki tangga di bagian depan dan rumah berbentuk panggung. Ini berfungsi agar air dapat mengalir ke sungai dan tidak mengganggu rumah masyarakat. Jadi fungsi rumah panggung itu sendiri karena memiliki celah antara permukaan rumah dengan permukaan tanah, jadi air tetap dapat mengalir dan tidak menghambat laju air apabila terjadi banjir. Analisis arsitektur masyarakat Banjar. Pertama, dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang basah, diantisipasi dengan adanya teras pelatar pada bagian depan rumah. Kedua, karena adanya pengaruh kebudayaan dari Melayu, pada rumah Banjar terdapat anjung pada sisi kanan dan kiri. Anjung sendiri berfungsi sebagai tempat tidur, istirahat, beribadah, dan menyimpan peralatan pribadi masyarakat Banjar. Ketiga, adanya penapik. Penapik yaitu ruang tamu. Pertama, adanya penapik kecil, kemudian ada penapik tengah, dan ada penapik besar. Penapik sendiri memiliki level yang berbeda-berbeda. Yang keempat, memiliki pelindang, yaitu ruang dalam. Yang kelima, yaitu memiliki pedapuran, yaitu dapur. Kemudian, struktur rumah Banjar seluruhnya terbuat dari kayu, karena kayu mudah didapat dari alam. Kunci kekuatan dan kestabilan bangunan dibentuk oleh elemen utama, yaitu tiang, balok, dan balok pengaku. Kemudian, pondasi pada rumah Banjar merupakan bagian utama, karena rumah Banjar berdiri di atas tanah rawa, jadi pondasi sangat berpengaruh bagi kekokohan rumah Banjar itu sendiri. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari rumah Banjar. Pertama, adanya atap. Atap yang digunakan yaitu atap pelana, dan pada sisi dinding atap terdapat hiasan, yaitu hiasan tahun pembangunan rumah Banjar itu sendiri. Kedua, adanya teras di bagian depan. Ketiga, adanya anjung yang berfungsi sebagai tempat beristirahat, tempat peribadatan, dan tempat tidur. Yang keempat, adanya penapik kecil. Jadi setelah tamu dari teras, kemudian akan langsung ke penapik kecil, kemudian menaiki tangga karena memiliki level yang berbeda, ke penapik besar dan penapik tengah. Kemudian pada rumah Banjar juga terdapat banyaknya bukaan dan ventilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabila dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Kalimantan Utara. Letak geografis Kalimantan Utara. Luas dari Kalimantan Utara lebih kurang 75.467,70 km persegi. Posisi geografis dari Kalimantan Utara terletak pada posisi antara 114 derajat sampai dengan 118 derajat bujur timur dan antara 1 derajat sampai dengan 4 derajat lintang utara. Luas lautan dari Kalimantan Utara seluas 11.579 km persegi, yaitu 13% dari luas wilayah total. Batas wilayah dari Kalimantan Utara.
Di sebelah utara dari Kalimantan Utara adalah negara Sabah, Malaysia. Di sebelah timur ada Laut Sulawesi. Di sebelah selatan dari Kalimantan Utara yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Dan di sebelah barat dari Kalimantan Utara adalah negara Sarawak, Malaysia. Sejarah dan geografis dari Kalimantan Utara. Sejarah pembentukan Kalimantan Utara. Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober tahun 2012. Geografis dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara beriklim tropis dengan suhu udara minimum 24,1 derajat Celcius dan maksimum 31,1 derajat Celcius. Kondisi ini membuat Provinsi Kalimantan Utara memiliki kelembaban rata-rata 84,7%. Curah hujan dalam 5 tahun terakhir rata-rata sekitar 308,2 mm per bulan dan penyinaran rata-rata 49,82%. Salah satu suku yang ada di Kalimantan Utara yaitu suku Tidung. Geografis dan ekonomi suku Tidung antara lain, geografis suku Tidung umumnya terlihat banyak mendiami kawasan pantai dan pulau-pulau. Ada juga sedikit di tepian sungai-sungai di pedalaman, umumnya dalam radius muaranya. Untuk ekonomi suku Tidung mata pencaharian andalannya adalah sebagai nelayan. Di samping itu juga bertani dan memanfaatkan hasil hutan. Mata pencaharian dari suku Tidung. Menurut perkiraan sumber setempat, jenis-jenis mata pencaharian yang dijalankan oleh orang Tidung sekarang di Kabupaten Malinau meliputi bertani ladang, yaitu 50%, dan bertani sawah 25%, berkebun, menangkap ikan 5%, dan jenis pekerjaan lainnya seperti pegawai dan lain-lain 5%. Sosial dan politik suku Tidung. Lembaga sosial berarti nilai, keyakinan, dan norma-norma yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Lembaga sosial menyangkut pola hubungan yang meliputi peran dan status. Untuk suku Tidung sendiri, suku Tidung memiliki lembaga adat yang bertingkat-tingkat, yaitu Lembaga Adat Tidung atau yang disebut juga dengan LAT, ada Lembaga Adat Tidung Kabupaten, Lembaga Adat Tidung Kecamatan, dan Lembaga Adat Tidung Desa. Fungsi lembaga-lembaga ini umumnya mengurus kepentingan warga dalam segala aspeknya dan mengatur hubungan dengan etnik lain. Lembaga-lembaga tersebut mendapatkan dana dari sumbangan warga maupun dari bantuan pemerintah. Orientasi nilai budaya dari suku Tidung. Orientasi nilai budaya juga disebut prinsip hidup, dalam pengertian prinsip yang dijadikan pedoman hidup oleh manusia pemiliknya. Orientasi nilai budaya dari suku Tidung yaitu memiliki falsafah hidup berupa sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup orang Tidung dalam menjalani kehidupannya. Ada beberapa falsafah hidup orang Tidung yang masih dijalankan maupun yang sudah ditinggalkan akibat adanya persentuhan dengan ajaran Islam. Orientasi nilai budaya suku Tidung terbagi 8. Yang pertama ada mengayau. Mengayau adalah sebuah nilai yang melatar belakangi ritual memotong kepala manusia menggunakan mandau untuk menunjukkan kekuatan dan hanya dilakukan oleh para pemimpin, lalu yang di kepalanya terpotong digantung dan diperlihatkan ke warga. Namun saat ini tradisi mengayau telah ditinggalkan oleh orang Tidung dan semenjak orang-orang Tidung memeluk agama Islam, mengayau sudah tak dilakukan lagi karena dianggap sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua ada falsafah. Falsafah mengenai adat istiadat setempat yang harus dihargai dengan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makna prinsip ini sendiri adalah jika terjadi pembawaran antara pendatang dan kelompok penduduk asli, maka kelompok pendatang harus menaati adat istiadat suku asli. Orientasi nilai budaya yang ketiga yaitu Taurotus. Taurotus adalah secara harfiah berarti tak sampai hati. Artinya bahwa orang Tidung memiliki empati yang mendalam untuk menolong dan memperhatikan sesama anggota kerabat yang membutuhkan. Yang keempat ada hidup sederhana. Orang Tidung memiliki pola hidup yang sangat-sangat sederhana. Yang kelima ada berlimpun. Nilai berlimpun ini bermakna bahwa orang Tidung dalam sesama masyarakat Tidung lebih senang untuk berkumpul. Yang keenam ada berinut. Nilai ini yang menyebabkan orang Tidung kurang memiliki etos kerja yang tinggi dan kurang termotivasi dalam melakukan sesuatu. Hal ini karena
Dalam melakukan pekerjaan, orang tidung tidak terlalu berambisi sehingga pekerjaan itu dilakukan secara pelan-pelan atau ala kadarnya saja. Yang ketujuh ada kutika. Kutika adalah pedoman keberuntungan bagi orang tidung untuk memulai aktivitas yang terkait dengan sistem mata pencaharian. Yang kedelapan ada kepunan. Nilai ini bertujuan untuk menghargai tuan rumah pada saat bertamu. Kebencanaan. Wilayah Kalimantan Utara ternyata memiliki banyak potensi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi. Setiap daerah di Kalimantan Utara memiliki karakteristik sendiri yang berkaitan dengan potensi bencana. Contoh seperti Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan seperti bencana banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang menjadi bencana alam yang menjadi ancaman. Kemudian ada Tarakan. Tarakan memiliki potensi bencana alam berupa tanah longsor, gempa bumi, dan pasang air laut. Malinau dan Tanah Tidung berpotensi bencana tanah longsor, banjir, dan puting beliung. Sementara Nunukan memiliki potensi banjir di sebagian daerah, terutama Lombis Ongong dan Sembakung. Rumah adat suku Tidung bernama Rumah Adat Baloi. Struktur bangunan Rumah Adat Baloi. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya dibuat menghadap ke arah selatan. Desain Rumah Adat Baloi itu sendiri yaitu rumah panggung, dan material yang digunakan yaitu kayu ulin. Kayu ulin sendiri merupakan kayu khas dari Pulau Kalimantan yang struktur seratnya sangat kuat. Jika terkena air, kayu ulin ini justru menjadi semakin kuat. Lalu pada bagian rumah terdapat ukiran yang menghiasi dinding yang menggambarkan kearifan lokal daerah pesisir. Fungsi Rumah Adat Baloi, yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan adat, digunakan untuk tempat tinggal kepala adat, lalu digunakan untuk pertemuan, musyawarah terkait masalah-masalah yang terkait dengan adat, dan terakhir untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tarian Jepen. Ciri khas Rumah Adat Baloi yaitu ukiran laut pada resplang. Ukiran ini berupa kekayaan flora fauna yang berhubungan dengan daerah pesisir seperti pohon kelapa dan ikan laut. Di dalam Rumah Adat Baloi terdapat 4 pembagian ruang utama, yaitu ambir kiri atau alat kait, ambir tengah atau lamin bantong, ambir kanan atau ulat kemagot, dan yang terakhir ada lamin dalom. Ambir kiri atau alat kait yaitu ruangan atau tempat yang dijadikan untuk menerima masyarakat yang ingin mengadukan perkara atau membahas masalah adat. Lalu ada ambir tengah atau lamin bantong, adalah tempat utama pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara sebuah masalah adat. Yang ketiga ada ambir kanan atau ulat kemagot. Bagian bangunan ini merupakan ruang yang digunakan untuk beristirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara adat. Dan yang terakhir adalah lamin dalom, adalah singgasana kepala adat besar suku Tidung. Lalu pada bangunan Rumah Baloi ada Lubung Kilong. Lubung Kilong adalah sebuah bangunan di tengah kolam. Bangunan ini adalah sebuah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tarian Jepen. Lalu ada Lubung Intanmu. Lubung Intanmu adalah bangunan besar sebagai tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar, seperti acara pelantikan pemangku adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat se-Kalimantan. Pada gambar dapat kita lihat yaitu denah Rumah Adat Baloi Mayu. Bentuk rumah itu seperti bentuk tambah. Di denah dapat kita lihat simbol 1, 2, 3, dan 4. Pada simbol 1 yaitu ambir tengah. Ambir tengah atau lamin bantong yaitu tempat utama pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara sebuah masalah adat. Lalu pada simbol nomor 2 yaitu ambir kiri, yaitu tempat yang dijadikan untuk menerima masyarakat yang ingin mengadukan perkara. Lalu pada nomor 3 yaitu ambir kanan, yaitu tempat untuk beristirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara adat. Dan pada bagian belakang yaitu nomor 4, lamin dalom, adalah singgasana kepala adat besar suku Tidung. Pada foto di sebelahnya dapat kita lihat denah kawasan Rumah Baloi. Pada bagian warna ungu yaitu Baloi, warna kuning yaitu rumah penduduk, warna toska yaitu Baloi Mayo, warna merah yaitu Lubung Kilong, warna biru yaitu kolam, dan warna coklat paling belakang yaitu Lubung Intanmu. Pada bagian warna merah yaitu Lubung Kilong, bangunan yang berada di tengah kolam. Bangunan ini tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tarian Jepen. Lalu pada bagian belakang yaitu
dengan simbol warna coklat, Lubung Intanmu. Lubung Intanmu sendiri adalah bangunan besar sebagai tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar, seperti acara pelantikan adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat se-Kalimantan. Filosofi dari rumah adat Baloi. Atap rumah Baloi menggambarkan bahwa masyarakat suku Tidung adalah masyarakat yang mata pencahariannya adalah nelayan dan pelaut. Beberapa ruangan dalam rumah Baloi memiliki fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakatnya, karena suku Tidung merupakan masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan cinta damai. Baik, saya Ipak Putri Iwani Bengi, saya akan menjelaskan bagian arsitektur Nusantara di Kalimantan Timur. Timur adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang beribu kotakan Samarinda. Wilayah Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara. Pulau Kalimantan dengan suku Dayak yang merupakan penduduk aslinya memiliki bentukan arsitektur rumah tinggal yang sangat unik dan khas yang mencerminkan budayanya, yang biasa disebut dengan rumah panjang atau rumah lamin. Suku Dayak secara umum dikelompokkan menjadi 6 rumpun, yaitu rumpun Klemantan, Iban, Apokayan, Murut, Ot Danum Ngaju, dan Punan. Geografis wilayah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur memiliki struktur tanah gambut yang di bawahnya banyak kandungan mineralnya terutama batu bara. Dengan kondisi lingkungan yang mayoritas masih tertutup hutan hujan tropis, arsitektur rumah lamin yang berupa rumah panggung dengan bentuk kotak memanjang dan menggunakan dinding kulit kayu dengan atap pelana dari sirap akan sangat sesuai dengan kondisi iklim setempat. Orang Kutai hidup dari pertanian lahan kering, menjadi nelayan, menangkap ikan di danau, sungai, rawa, dan tambak. Hasil pertanian mereka digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sayur mayur lainnya. Mereka juga menjual hasil hutan seperti kayu meranti, kruing, kayu kapur, kayu bangkirai, maka tak heran jika orang Kutai pandai berbisnis di bidang pengolahan kayu. Orang Kutai ini adalah sebutan untuk suku di Kalimantan Timur karena di Kalimantan Timur sendiri ada 6 suku seperti yang sudah disebutkan di awal slide kedua. Disebutkan sebelumnya, mayoritas penduduk Kutai Barat adalah suku Dayak yang terdiri dari 6 kelompok suku, yaitu suku Dayak Tonyoi, Kenyah, Benuak, Bahau, Ahoeng, dan Punan. Suku Kutai dikatakan salah satu dari rumpun suku Dayak, yaitu Dayak Ot Danum. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dulunya suku Dayak Lawangan yang berdiam di Kalimantan Timur melahirkan suku Dayak Tunjung dan suku Dayak Benuak. Kemudian dengan masuknya budaya Melayu dan Muslim, melahirkan terbentuknya masyarakat suku Kutai yang berbeda budaya dengan suku Dayak. Tentunya setiap budaya ada nilai-nilai yang hanya berlaku pada budaya atau kelompok masyarakat tertentu, sementara akan berbeda nilai maupun artinya bagi budaya maupun kelompok masyarakat lainnya. Rumah lamin sendiri diperankan selain sebagai rumah tinggal bersama secara berkelompok yang didasarkan pada kebersamaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan upacara-upacara ritual maupun persembahan. Hal ini dapat terlihat dari patung-patung atau totem yang biasanya disebut blontang yang ditaruh berjajar di depan rumah lamin. Demikian pula dengan penggunaan ornamen-ornamen ukiran khas Dayak yang berwarna-warni di mana tiap warna melambangkan makna-makna tertentu. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ada patung-patung yang berjajar di depan rumah lamin. Ada banyak contoh arsitektur pada rumah lamin. Salah satu contoh arsitekturnya adalah banyak ditemukan ukiran-ukiran atau gambar yang mempunyai makna bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Salah satu fungsi dari ukiran-ukiran atau gambar pada tubuh rumah lamin adalah untuk menjaga keluarga yang hidup di dalam rumah dari bahaya. Rumah lamin mempunyai warna yang khas yang dipakai untuk menghias badan rumah.
Warna khas itu adalah warna kuning dan hitam. Namun ada beberapa warna tambahan seperti warna merah dan biru. Warna kuning melambangkan kewibawaan, warna merah melambangkan keberanian, warna biru melambangkan kesetiaan, dan warna putih melambangkan kebersihan jiwa. Patung-patung atau totem yang merupakan bagian dari arsitektur rumah lamin ini merupakan dewa-dewa yang dipercaya oleh masyarakat Dayak sebagai penjaga rumah dari bahaya. Bahaya yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu masih sering masyarakat-masyarakat itu menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan suku-suku lainnya. Sehingga mereka percaya bahwa patung-patung atau totem ini merupakan dewa-dewa yang akan menjaga rumah mereka dari bahaya. Komponen utama di dalam arsitektur rumah lamin. Yang pertama, suka. Suka adalah tiang bawah atau tiang utama yang berfungsi sebagai pondasi bangunan rumah lamin. Suka dibuat dari kayu ulin atau kayu besi berdiameter setengah sampai dengan 1 meter dan panjang 6 meter. Dipancang di tanah dengan kedalaman 2 meter dan berjarak 4 meter antar tiang satu dengan tiang lainnya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Dan yang komponen yang kedua adalah lantai dan tangga. Rumah lamin mempunyai beberapa buah can atau tangga yang dibuat dari batang pohon berdiameter 30 sampai dengan 40 cm. Tangga ini bisa dibalik atau kalau perlu dinaikkan dan diturunkan. Lantai rumah lamin dinamakan dengan asok, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usok, yaitu serambi, kemudian bilik, kamar tidur, dan jayung sebagai dapur. Asok tersusun atas 4 lapisan, yaitu merurat atau gelagar pertama, matuknya gelar kedua, lala lantai bagian bawah, dan di atas lala dipasang lantai yang sebenarnya. Asok terbuat dari jejeran kayu meranti yang dibuat papan dengan ukuran 1 kali 10 meter. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, lantai rumah lamin itu cukup tebal. Seperti saya sebutkan sebelumnya, lantai rumah lamin itu tebal dan terdiri dari beberapa lapisan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Kemudian komponen selanjutnya selain lantai dan tangga adalah dinding dan tiang atas. Dinding lamin terbuat dari jejeran papan berbahan kayu meranti. Dinding inilah yang akan membentuk peruntukan ruang pada lamin. Dinding bagian luar dilapisi dengan ornamen-ornamen ukiran khas suku Dayak, sedangkan tiang atas dibuat dari batang pohon belengkanai berdiameter 0,5 meter. Fungsi utama tiang-tiang atas adalah untuk menyangga atap pada bagian usok karena tidak berdinding. Tiang-tiang atas juga berfungsi sebagai hiasan karena dipahat menjadi patung-patung dengan berbagai bentuk, pada umumnya berbentuk wajah manusia dan binatang. Selanjutnya, komponen terakhir dari arsitektur rumah lamin yaitu atap, disebut juga sebagai kepang. Terbuat dari jajaran kepingan kayu keras berukuran 70 kali 40 cm. Setiap lembaran kayu tersebut diberi lubang sebagai tempat pengikat, kemudian disusun dengan teratur sehingga bagian tepi lembar yang satu menutupi tepi lembar yang lainnya. Bagian puncak atap ditutupi dengan kulit kayu keras yang diikat sedemikian rupa sehingga cukup kuat untuk menahan terpaan angin. Pada bagian ujung-ujung atap dipasang hiasan berupa kayu les yang sudah diukir dan mencuat hingga 2 meter. Ukiran tersebut bermotif kepala naga sebagai simbol keagungan budi luhur dan kepahlawanan bagi suku Dayak.